Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini berjumpa kembali bersama saya Budi dalam acara bincang-bincang seputar masalah kesehatan. Dengan narasumber pagi ini adalah Ibu Dini Ramasatuti, APT MSc. Beliau adalah salah satu apoteker klinis Rumah Sakit Dr. Agus Jam. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Budi. Sehat-sehat ya kita semua. Pagi hari ini kami mengambil tema atau topik tentang pemakaian obat. Karena apa? Karena obat ini adalah merupakan hilir dari pengobatan, yaitu mulai dari pemeriksaan anamnesa, mulai dari pemeriksaan fisik, terus dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, baru dokter bisa melakukan diagnosa medisnya. Setelah diagnosa medis ditegakkan, maka perlu pemberian obat atau tindakan lain. Walaupun itu ada tindakan lainnya, misalnya operasi, tentu pasti menggunakan obat juga. Untuk itu diharapkan para masyarakat atau pengguna layanan kesehatan itu tahu tentang cara pemakaian obat. Baik itu kapan obat itu diminum, misalnya setelah diminum, sebelum makan atau setelah makan, itu pun harus tahu. Nah, yang ini adalah yang akan kami bahas ini, banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga efektivitas obat itu bisa tidak atau terkurangi. Untuk itu kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pagi hari ini adalah Ibu Dini. Yang pertama adalah saya tuh pernah dengar ada istilah BUD atau Buy and Use Date. Itu apa yang dimaksud dengan itu, Mbak Dini? Baik, Mas Budi, selamat pagi para pemirsa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang Beyond Use Date ya Mas ya. Tentunya teman-teman atau para pemirsa sering nih di kotak-kotak obat atau misalnya kan nerima obat nih ya di kotak obatnya atau apa, pasti tahu tuh ada ED kan, masa kadaluarsa. Nah kalau Beyond Use Date itu sama tapi berbeda gitu. Pasti herannya kok sama tapi berbeda gitu kan. Jadi Beyond Use Date itu adalah batas waktu penggunaan produk obat tapi setelah produk obat itu dibuka. Jadi kemasannya sudah dirusak. Kalau masa kadaluarsa obat itu kan obat masih dalam utuh ya, jadi belum dirusak, segelnya dan sebagainya. Itu menggunakan masa kadaluarsa dari pabrik yang biasa ada di kotak-kotak obat seperti itu. Kalau Beyond Use Date adalah batas penggunaan produk obat setelah obat itu dirusak kemasannya. Biasanya ada yang mencantumkan dan ada juga yang tidak dicantumkan Beyond Use Date-nya Mas. Jadi gitu. Jadi kalau kalau ED expired date itu pabrik farmasinya yang sudah menentukan sudah tercantum di dalam label di obat itu. Tetapi kalau Buy and Use Date-nya itu sejak obat itu, misalnya kalau puyer sejak obat itu puyer itu dibuat seperti itu. Kalau misalnya sirup, sejak segel sirup itu dibuka. Jadi tutupnya dibuka, itu udah tidak berlaku lagi masa kadaluarsa yang dicantumkan oleh pabrik. Tapi ada juga pabrik yang sudah mencantumkan nih Beyond Use Date. Jadi misalnya begini, sirup ini setelah dibuka tahan selama 30 hari. Nah, jadi para pemirsa setelah dibuka itu boleh tuh kemasannya ditulis nih tanggal berapa, dibuka jam berapa, sehingga nanti kan kita ingat, oh 30 hari dari tanggal ini dibuang gitu kan. Nah, jadi selama 30 hari itu kondisinya masih bagus, setelah 30 hari itu stabilitas obatnya sudah tidak bagus lagi, berubah gitu. Sekarang gini,
itu kan tidak semua tercantum di label. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang tidak tercantum itu harus tanya ke siapa dan bagaimana? Jadi kalau teman-teman atau pemirsa membeli obat ini ada kewajiban nih, hak dari pemirsa ataupun teman-teman untuk tahu batas penggunaan atau kadaluarsa obat setelah obat itu dibuka. Teman-teman bisa bertanya kepada apoteker, baik nanti misalnya teman-teman beli di apotek itu boleh tanya apotekernya mana, saya mau diskusi, saya mau istilah bertanya begitu kan, masalah penggunaan obat, penyimpanan dan sebagainya itu tidak apa-apa, jadi tanya apotekernya. Ataupun di puskesmas, di rumah sakit, silakan teman-teman bertanya dengan teman-teman apoteker yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi begitu. Jadi kalau memang yang tidak ada itu harus tanya agar tahu, agar obat tadi tidak tidak bisa berfungsi bagi tubuh maksimal, dan tidak membahayakan tubuh. Betul. Gitu. Jadi karena obat itu kalau setelah dibuka itu stabilitasnya sudah berubah. Karena apa? Karena setelah dibuka kan tidak sama lagi tuh iklimnya, suasananya dengan pada saat diproduksi seperti itu. Kalau berubah stabilitas obatnya tentu berpengaruh pada efektivitas, keamanan. Jadi bisa membahayakan juga bagi tubuh kita. Jadi teman-teman mulai dari sekarang boleh aware gitu kan, dengan bukan hanya cara minum obatnya, bagaimana cara penyimpanannya, berapa lama penyimpanannya, dan juga, jangan lupa bagaimana cara membuang obatnya, itu boleh ditanyakan kepada apoteker gitu. Jadi intinya untuk mengetahui bion use date dan ED tadi adalah untuk mengetahui ini ya, agar stabilitas obat itu tidak berubah. Nah, kalau misalnya ciri-ciri daripada obat yang mengalami perubahan stabilitas itu apa saja? Nah, jadi teman-teman itu boleh lihat nih obatnya, misalnya ibu-ibu kan rata-rata tuh kalau punya bayi, punya anak itu kebiasaan nyimpen nih sirupnya banyak sekali nih di rumah kan, nggak tahu lagi udah berapa bulan ini karena biasa tidak dituliskan. Nah, untuk memeriksanya itu coba dilihat kalau stabilitas obatnya berubah, itu warna berubah, bau. Kemudian misalnya misalnya ada yang emulsi itu kan terpisah begitu kan, itu udah berarti rusak gitu kan, jangan digunakan jadi lagi, mengendap gitu kan. Tapi ada juga yang misalnya sirup kering kan memang mengendap gitu, mengendap kan, kalau misalnya itu harus dikocok itu berbeda, nanti dilihat lagi rasa baunya apa ada perubahan seperti itu. Dan juga lihat juga di kemasannya itu, balik lagi ke Beyond Use Date. Mas, jadi di kemasannya itu berapa lama gitu kan. Jadi untuk teman-teman atau ibu-ibu yang mempunyai anak di rumah mulai aware nih, kasihan nanti anaknya kan kalau misalnya obatnya sebenarnya sudah tidak bagus lagi, stabilitas obatnya sudah berubah karena penyimpanan yang sudah lama begitu, sehingga misalnya yang seharusnya nih anak demam nih, efektivitas obatnya bagus gitu kan, cepat menurunkan panasnya, karena penyimpanan sudah lama, stabilitas obatnya berubah, jadi tidak terlalu efektif, paling cuma turun ya panasnya, cuma turunnya kok dikit gitu ya, ternyata penyimpanan obatnya ya bermasalah gitu kan. Bukan obatnya, rata-rata kan bisa obatnya nggak bagus nih, ternyata kan obatnya sudah lama. Jadi stabilitas obatnya berubah, obatnya hanya efektif 25%. Bayangkan kan Mas, jadinya balik-balik lagi salah ke obat, padahal sebenarnya salah dalam penyimpanan dan masa penyimpanan gitu. Jadi ini ketidakstabilan obat itu berkurang dan efektivitasnya tadi ya yang berkurang, sehingga tidak memberikan manfaat positif ya. Jadi kadang membahayakan bagi pasien itu sendiri ya. Jadi karena itu kan bahan kimia, jadi harus hati-hati dengan penggunaan obat-obat tersebut. Itu kan kadang dua sisi mata uang ya. Ada yang mengobati kalau misalnya tidak tepat penyimpanan, ataupun misalnya sudah kadaluarsa, bukan mengobati lagi tapi bisa menimbulkan efek samping yang tentunya merugikan bagi pengguna gitu kan. Jadi hati-hati sebenarnya kan, kadang hal yang simple itu bisa merugikan bagi diri kita. Terus sediaan obat-obat apa saja itu yang ada yang di masyarakat, yang biasa dipakai di masyarakat?
teman-teman pasti banyak lah istilahnya yang paling sering itu sirup kan. Sirup itu ada macam-macam lagi. Ada sirup kering, kemudian ada suspensi. Mohon maaf ya, yang biasa dikocok dulu tuh. Di atasnya kayak ada lemak gitu. Saya nggak boleh menyebutkan merek ya. Jadi susah juga. Jadi ada yang harus dikocok, kemudian sirup kering yang harus ditambahkan air, kemudian ada salep, tetes mata, kemudian ada lagi itu yang salep tetes mata yang bentuknya kecil itu ada mini dose itu. Jadi itu Beyond Use That-nya berbeda-beda gitu. Begitu juga dengan puyer. Puyer itu tidak sama lagi ED-nya kadaluarsanya dengan kadaluarsa obat yang tercantum dalam label kemasan kayak gitu. Jadi itu harus ditanyakan ulang berapa lama. Kadang lupa nih Mas, kita ke apotek kan beli sirup ini. Oh iya, ini diminum 3 kali sehari ya, disimpannya gini. Tapi lupa sirup itu berapa lama sih disimpan, tahan berapa lama kayak gitu. Itu masing-masing itu mempunyai Beyond Use That yang berbeda-beda. Oke, sesuai dengan jenis obatnya, kemudian misalnya dia sirup itu berbeda, sirup kering itu berbeda. Ya memang rata-rata kalau tidak tercantum di kemasan itu ada ininya Mas, ada panduannya. Boleh ditanyakan ke apoteker. Nah, ini salah satu contoh dari Beyond Use That di mana ini adalah sirup kering. Nah, contoh ini suspensi yang telah dibuat tidak boleh disimpan lebih lama dari 7 hari pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Ini untuk sirup kering. Berbeda lagi untuk nanti sirup yang biasa. Sirup yang biasa itu, nah di sini ada penyimpanannya. Teman-teman bisa lihat para pemirsa bahwa sirup kering ini ada selama 28 hari. Nah, itu berbeda juga. Untuk yang sediaan tetes mata juga ini berbeda Beyond Use That-nya. Nah, ini 4 minggu setelah kemasan dibuka. Ini untuk tetes mata. Kalau untuk salep itu, nah ini Beyond Use That-nya juga sudah banyak ditampilkan oleh perusahaan farmasi gitu. Ini selama 30 hari digunakan harus dibuang. Nah, untuk sediaan ini, nah ini tetes mata tetapi dalam bentuk mini dose. Bentuk mini dose itu seperti ini. Nah, bentuk mini dose itu seperti ini. Nah, di keterangannya ada jangan digunakan lebih dari 3 kali 24 jam. Seperti itu. Dan selanjutnya sudah ya. Nah, untuk sediaan yang bermacam-macam teman-teman boleh lihat di kemasannya. Jadi seperti itu. Ini contoh dari Beyond Use That. Berbeda kalau expired date itu mungkin ini contoh yang jelas dari expired date ini ya, Agustus 2026 itu expired date. Berbeda dengan nanti Beyond Use That penyimpanannya. Nah, itu harus dibedakan antara expired date dan Beyond Use That. Terima kasih. Ini ada yang saya tanyakan, ini banyak orang yang menggunakan itu obat insulin. Ada obat insulin yang tertutup, udah terpakai, terbuka, itu udah terpakai. Itu banyak sekali yang digunakan sehingga nanti pasien itu tidak salah guna gitu, Mbak. Jadi saya lupa tadi kan memang ada salah satu produk insulinnya yang biasa teman-teman penderita diabetes gunakan gitu ya. Nah, kalau insulin itu sebelum dibuka memang disimpan di dalam kulkas, tapi bukan di refrigerator. Jadi bukan di tempat yang untuk kita nyimpan es batu tuh bukan, freezer tuh bukan. Beku. Jadi sediaannya kalau malah beku tuh rusak gitu kan. Rusak. Jadi hati-hati. Kalau di kulkas bukan berarti di freezer kayak gitu suhu 2 sampai 8 kayak begitu kan biasa untuk insulin yang belum dibuka. Tapi bagaimana nih teman-teman yang sudah sudah memakai insulin, jadi insulinnya sudah dibuka, itu biasanya tahan selama 28 hari ataupun 30 hari di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi tidak perlu diletakkan di kulkas, asal suhunya di bawah 30 gitu. Suhu ruangan ya? Suhu ruangan. Tapi di bawah 30 derajat Celcius. Karena memang insulin itu didesain kalau sudah dibuka itu memang tidak diletakkan di kulkas lagi. Malah nanti kalau diletakkan di kulkas ya bisa rusak gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar kita tepat penyimpanannya seperti itu. Begitu juga sirup.
Sirup yang biasa itu bisa tahan misalnya 30 hari, tapi ada juga yang 60 hari. Nanti tergantung dengan Beyond Used yang dicantumkan oleh pabrik. Kalau tidak 30 hari misalnya. Mini dose itu 3 kali 24 jam. Itu harus dibuang karena apa? Sediaan steril, Mas. Iya, iya. Mata lah, ya, untuk mata. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 kali 24 jam, stabilitas obat tetes mata yang kecil itu sudah Berubah ya. berubah. Nah, jadi malah nanti kalau mata itu kita takut ya, kalau stabilitasnya sudah berubah nanti mengakibatkan gitu ya, malah lebih mengakibatkan hal yang merugikan gitu kan. Mungkin ada saran untuk masyarakat untuk apa? Untuk BUD dan ED ini? Ya, buat teman-teman ataupun pemirsa yang mendapatkan obat ataupun membeli obat baik di vaskes, apotik ataupun puskesmas ataupun di rumah sakit, boleh mulai sekarang aware gitu ya untuk bertanya kepada apotekernya tentang penyimpanan obat yang baik. Penyimpanan obat yang baik itu bukan hanya misalnya harus tempatnya di mana, kemudian suhunya, dan beyond use date-nya, istilahnya masa kadaluarsa dari obat tersebut. Karena obat yang sudah dibuka, segelnya itu mempunyai masa kadaluarsa yang berbeda dengan kadaluarsa yang tercantum di dalam kemasan. Kecuali begini, kecuali di kemasan teman-teman pemirsa lihat dicantumkan tidak di situ. Setelah dibuka biasanya tahan selama 30 hari atau setelah dibuka tahan selama 28 hari. Jadi teman-teman mulai sekarang coba lihat label obat ataupun informasi obat yang ada di kemasan. Jadi supaya nanti obat yang dikonsumsi oleh pemirsa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan bagi pemirsa. Begitu Mas pesan Terima dari kasih, saya. terima kasih kepada Ibu Dini yang telah menyampaikan informasi seputar Beyond Used Date atau BUD dan expired date. Jadi kesimpulannya di sini Beyond Used Date itu adalah batas waktu penggunaan obat setelah obat itu diracik atau setelah pembungkusnya atau tutupnya itu dibuka. Nah, itu batas waktu, jangan sampai melebihi itu. Kalau expired date itu adalah batas waktu dari perusahaan pabrik farmasi sudah tertera di situ. Kalau Beyond Used Date ada yang sudah tertera dan ada juga yang belum tertera. Kalau yang belum tertera itu Bapak Ibu pemirsa bisa tanyakan langsung kepada apotekernya sehingga tidak salah. Terus apabila Beyond Used Date itu sudah melebihi batas waktu ya, itu akan berubah kestabilan obat itu sendiri. Dan ciri-ciri daripada perubahan kestabilan obat itu udah ada perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, dan perubahan bentuk. Dan itu berefek untuk pengobatan, untuk keberhasilan pengobatan. Dan bahkan kalau itu disimpannya lama sekali itu bisa membahayakan bagi kesehatan kita. Makanya pemirsa yang ada di rumah, baik pemirsa channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Ketapang maupun IG RSUD Ketapang, ini jangan segan-segan menanyakan obat yang akan dikonsumsi itu kepada apoteker yang melayani Anda, baik di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, di apotek ataupun di puskesmas yang Bapak Ibu tuju. Saya kira itu semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pemirsa channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam dan IG RSUD Dr. Agus Jam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dini yang memberikan pencerahan tentang pemakaian obat dengan benar. Dan saya beserta kru dan Ibu narasumber, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.